Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Berkembangnya digitalisasi di tengah pandemi COVID-19 perlu diwaspadai, utamanya digitalisasi di sektor keuangan. Akan tetapi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa teknologi finansial memberi kontribusi positif pada ekonomi nasional dan memperbesar akses pembiayaan. Perkembangan finansial teknologi atau fintech sangat mudah disusupi oleh kejahatan cyber, bahkan maraknya fintech palsu yang memanfaatkan masa pandemi. Lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta otoritas jasa keuangan bersinergi dan mengambil tindakan tegas memberantas fintech palsu yang merugikan masyarakat. Mengutip data OJK tercatat sampai dengan 14 Agustus 2020, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 157 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar ataupun berizin dari OJK. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa teknologi finansial atau TechFin memberi kontribusi positif pada ekonomi nasional dan memperbesar pada akses pembiayaannya. Berdasarkan data yang didapat, Presiden menyampaikan bahwa TechFin berkembang sangat pesat. Kontribusi pinjaman nasional tahun 2020 mencapai 128,7 triliun rupiah, meningkat belanja online atau transaksi online ini juga diikuti oleh tingginya penggunaan uang elektronik ya, di mana contohnya untuk di Indonesia sendiri ini berbagai macam ya, banyak sekali. Contohnya ada OVO, kemudian ada GoPay, ada Dana, dan juga Link Aja, yang mana menurut data dari Bank Indonesia sendiri untuk penggunaan uang elektronik ya di sepanjang pandemi COVID-19 ini peningkatannya mencapai 65%. Dan memang seperti OVO, GoPay ini kan juga termasuk bisa dikatakan sebagai financial technology ya. Dan jika kita bicara mengenai fintech sendiri di Indonesia, sebenarnya ini tidak hanya sebatas uang elektronik saja. Contohnya saat ini pun masyarakat sudah bisa berinvestasi secara online yang memang bisa membuat masyarakat berinvestasi dengan lebih mudah dan juga simpel. Kemudian sekarang banyak juga nih Fajar dan juga pemirsa, fintech yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat. Di mana menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, di sepanjang pandemi COVID-19 ini, untuk dana yang telah disalurkan ya, untuk pinjaman online ini mencapai sekitar 113 triliun rupiah, yang memang sejauh ini artinya untuk pinjaman online sendiri ini cukup diminati oleh masyarakat. Namun ternyata ada satu fakta yang cukup disayangkan, Fajar dan pemirsa. Ternyata menurut pernyataan dari Presiden Joko Widodo tentang literasi keuangan digital ya masyarakat Indonesia, ini masih cukup rendah, yaitu hanya sekitar 35,5%, yang mana sebenarnya jika seseorang memiliki literasi keuangan digital yang cukup rendah, maka disinyalir ke depannya ini akan bisa merugikan orang tersebut, Fajar dan juga pemirsa. Oh, oke, Bang Im. Terkait hal itu, ini bagaimana kemudian akhirnya jika kita memang literasi keuangannya berada dalam level yang rendah, apa saja hal-hal yang mungkin terjadi? Ya, tentunya banyak sekali ya hal-hal yang bisa saja terjadi yang memang tidak diinginkan tentunya. Contohnya seperti terjadi misinformasi, kemudian kesalahan pada transaksi, dan mungkin bisa saja terjadi ini penyalahgunaan data pribadi. Dan contoh lainnya ini adalah investasi bodong yang juga semakin marak di Indonesia ya, dan juga pinjol ilegal yang semakin marak juga di Indonesia, di mana sebenarnya masyarakat ya, seseorang ya bisa terjerat pinjol ilegal ataupun investasi bodong ini karena memiliki literasi keuangan digital yang cukup rendah. Di mana untuk pinjol ilegal sendiri ini memang menawarkan pinjaman pada masyarakat melalui media-media seperti contohnya ya, melalui SMS, kemudian melalui WhatsApp, yang sebenarnya hal tersebut ini tidak disarankan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan memang pinjol ilegal juga biasanya menawarkan pinjaman dengan pencairan dana ini yang cukup cepat. Dan tentunya untuk investasi bodong sendiri juga saat ini jumlahnya semakin masif, bisa kita katakan semakin banyak di Indonesia. Dan mungkin Fajar bisa menjelaskan nih ciri-ciri investasi bodong kepada pemirsa agar
mungkin pemirsa bisa membedakan ya agar tidak terjerat oleh investasi bodong, Fajar. Oke. Jadi kemungkinannya bisa terjerat investasi bodong menjadi salah satu hal yang mungkin saja bisa terjadi jika literasi keuangan seorang atau mungkin kita sendiri juga rendah. Nah, ini terkait dengan investasi bodong berdasarkan data dan juga artikel yang saya baca, Mangi, beberapa ciri-ciri tentunya diantaranya ada imbal hasil dari investasi yang cukup menggiurkan begitu ya, bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan instrumen-instrumen investasi yang terjamin lainnya. Sementara sepertinya juga ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dari investasi-investasi yang saat ini sepertinya semakin marak. Tapi adakah kemudian data-data lain atau hal-hal lain yang bisa diperhatikan dari investasi bodong ini, Mangi? Iya, dan tentunya ternyata sepanjang 2020 ini ya, untuk Satgas Waspada Investasi ya, ini telah menindaklanjuti sekitar 32 investasi bodong yang ada di Indonesia, dan salah satu contohnya ini ada My Lucky Pay, kemudian ada LTC yang ternyata juga termasuk dalam investasi bodong. Dan mungkin Fajar dan pemirsa ya, ini pernah mendengar kasus-kasus investasi bodong yaitu Meme Miles, di mana Meme Miles ini memang merupakan sebuah investasi bodong yang berkedok ini biro iklan yang memang ternyata baru berdiri 8 bulan saja, tapi aset yang dimiliki ini sudah sekitar 760 miliar rupiah dengan jumlah membernya ini mencapai 264.000 member, yang kemudian investasi bodong tersebut ini menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi dan cukup besar kepada customer-nya, di mana customer tersebut hanya dengan berinvestasi sekitar 5 juta bahkan 10 juta rupiah saja ini sudah bisa mendapatkan imbal hasil berupa mobil-mobil mewah dan uang tunai yang cukup besar juga. Dan sebenarnya jika kita cermati lebih jauh, hal tersebut kurang masuk akal ya sebenarnya. Dan memang ini bisa membedakan ya antara investasi yang legal dan juga investasi yang ilegal atau investasi bodong. Dan kemudian saya mau bertanya nih kepada Fajar, mungkin ada tidak pengalaman buruk terhadap Fajar ya terkait dengan misalnya penipuan ataupun terjerat investasi bodong atau semacamnya yang terkait dengan keuangan, transaksi keuangan digital, Fajar? Oke, kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya sih sampai dengan saat ini syukur belum ada, Mangi. Tapi memang salah satunya pinjaman online. Saya tidak tahu itu ilegal atau legal, tapi bertubi-tubi terus menawarkan begitu ya pinjamannya dari hari ke hari. Sepertinya ada saja yang masuk, salah satunya melalui pesan singkat. Dan mungkin ini juga yang menjadi salah satu mudahnya pinjaman ilegal atau bahkan investasi bodong juga merajalela di masyarakat karena mudahnya untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut, Mangi. Iya, dan memang salah satu hal ya yang bisa membuat masyarakat ini terjerat akan investasi bodong ataupun pinjol-pinjol ilegal ini karena memang syarat yang diajukan ini tidak terlalu sulit ya, di mana sebenarnya jika kita bicara mengenai literasi keuangan digital, ini juga berhubungan dengan literasi digital, di mana sebenarnya penipuan ataupun terjerat dalam investasi bodong ini terkait akan dua hal tersebut, yaitu rendahnya literasi digital dan juga rendahnya pengetahuan ya atau tentang literasi keuangan digital, di mana sebenarnya saya pun Fajar pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan terkait dengan hal tersebut. Tepatnya pada tahun lalu nih Fajar, boleh ya saya sharing sedikit ya terhadap pemirsa dan juga kepada Fajar. Ini pada tahun lalu saya sempat menerima email bahwa email tersebut ini mengatasnamakan salah satu bank yang ada di Indonesia, dan email tersebut ini berisi tentang pemberitahuan bahwa saya baru saja melakukan pembelian suatu barang dengan harga yang cukup mahal menggunakan kartu kredit. Dan di email tersebut juga dinyatakan bahwa jika saya memang tidak melakukan pembelian barang tersebut, maka saya diminta mengklik link yang disertakan di dalam email tersebut. Dan ternyata begitu saya mengklik link tersebut, ini data-data mengenai kartu kredit saya ini tersedot semua, Fajar, yang akhirnya pada bulan berikutnya muncul tagihan besar sekali yang memang sebenarnya saya tidak melakukan pembelian karena tadi begitu saya mengklik link tersebut, ini ternyata data-data yang saya miliki ya, data-data pribadi saya tentang kartu kredit saya ini disadap oleh pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Dan
semoga saja ini ke depannya tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini ya, hal yang tidak diinginkan. Dan memang sangat penting sekali bagi kita untuk memperkuat literasi keuangan digital maupun literasi digital juga tentunya. Oke, literasi keuangan digital menjadi kunci begitu ya. Termasuk salah satunya tadi untuk menghindari scam begitu ya, ataupun phishing terkait dengan data-data yang biasa kita gunakan dalam transaksi digital. Tapi terkait dengan investasi bodong begitu ya, atau mungkin tadi ada pinjaman online ilegal. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak terjebak atau terjerat investasi bodong semacam itu, Mangi? Ya, sebenarnya untuk menghindari agar kita tidak terjerat oleh investasi bodong ya dan juga pinjaman online ilegal, ini ada dua hal, yaitu kita harus bersikap logis dan juga harus legal. Apa yang dimaksud dengan legal? Di mana sebenarnya untuk investasi bodong ini tidak terdaftar di OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika kita memang ingin mengikuti atau ingin berinvestasi secara online, alangkah baiknya kita mengecek dulu nih, cross-check terlebih dahulu apakah investasi tersebut ini terdaftar di OJK. Karena untuk investasi bodong ini sebenarnya badan yang menaunginya ini tidak jelas, badan hukum yang menaunginya tidak jelas. Namun jika investasi tersebut memang legal, maka akan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga kita harus bersikap logis ya, di mana logis di sini yang dimaksudkan adalah jangan mudah tergiur dengan imbal hasil atau return yang cukup tinggi, di mana tadi saya juga sudah sempat memberikan contoh kasus untuk investasi bodong dengan hanya melakukan investasi atau menabung ya sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah, namun sudah bisa mendapatkan mobil mewah. Dan itu kan sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi, ini kan kurang masuk akal ya Fajar dan juga pemirsa, dan kita pun harus waspada juga tentunya dengan meningkatkan literasi keuangan digital dan juga literasi digital bagi diri sendiri tentunya Fajar. Oke, baik. Jadi pastikan itu terdaftar terutama di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga jangan mudah tergiur karena investasi tentunya seiring dengan risiko yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lepaskan. Jadi jangan hanya melihat sisi keuntungan saja begitu ya, dan itu sepertinya bisa menjadi penyebab banyak masyarakat yang terjebak di investasi bodong. Lantas jika saya tanyakan begitu Mangi, dari sisi regulator atau pemerintah sendiri, apa yang harusnya dilakukan untuk bisa kemudian memperkecil kemungkinan-kemungkinan adanya investasi bodong ini? Ya, tentunya tadi saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa di sepanjang 2020 ini ya, untuk Otoritas Jasa Keuangan pun sudah menindaklanjuti sekitar 32 investasi bodong yang ada di Indonesia, dan hingga saat ini untuk OJK sendiri terus bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Contohnya bekerja sama dengan Departemen Literasi Inklusi Keuangan dengan menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat terkait untuk memperkuat literasi keuangan digital, di mana untuk OJK sendiri ini telah melakukan edukasi kepada masyarakat di sepanjang semester 1 2020. Ini totalnya sudah sekitar 175 seperti seminar begitu ya, dari total targetnya ini 300. Dan kemudian memang semoga saja ke depannya dari sisi pemerintah ya, lalu OJK sendiri ini mempercepat lalu memperbanyak seminar-seminar atau mungkin edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait memperkuat literasi keuangan digital agar masyarakat Indonesia ini tentunya bisa terhindar dari investasi bodong yang memang semakin marak ya saat ini jumlahnya di Indonesia. Dan memang ke depannya pun sebenarnya pemerintah Indonesia ini berharap besar sekali ya kepada fintech yang ada di Indonesia, di mana pemerintah berharap ke depannya fintech yang ada di Indonesia ini bisa menjadi penggerak utama bagi literasi keuangan digital masyarakat Indonesia sendiri, Fajar. Oke, jadi perketat pengawasan juga menjadi salah satu fungsi atau tugas yang memang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah ataupun regulator. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang penyedia jasa keuangannya sendiri atau yang biasa kita sebut dengan fintech, Mangi, apa kemudian yang harus dilakukan terutama untuk memproteksi nasabah ataupun masyarakat? Ya, tentunya dari sisi fintechnya ya, atau penyedia jasanya ini juga harus melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan melakukan tata kelola yang akuntabel dan juga melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi ke depannya, yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian beberapa fintech, contohnya P2P lending di Indonesia ini juga
memperketat kredit scoring mereka yang sebenarnya hal tersebut juga bisa memproteksi secara tidak langsung ya terhadap nasabah atau masyarakat tersebut, karena memang secara tidak langsung jika kita cermati lebih jauh lagi hadirnya fintech di Indonesia ini sebenarnya sangat bermanfaat ya Fajar, terutama bagi masyarakat dan juga tentunya bagi UMKM di Indonesia. Kenapa bagi UMKM? Karena ternyata ini pun datanya sudah sempat saya sampaikan bahwa UMKM di Indonesia ini didominasi ya oleh UMKM yang mikro dan ultra mikro yang memang sifatnya ini unbankable ya, tidak terjangkau oleh bank, dan untuk pengembangan usaha mereka, melakukan ekspansi usaha mereka, tentunya mereka membutuhkan modal yang mana mereka bisa melakukan pinjaman terhadap fintech-fintech yang ada di Indonesia, karena memang ultra mikro dan mikro ini sifatnya masih unbankable atau tidak terjangkau oleh bank. Dan mungkin untuk Fajar sendiri, menurut Fajar bagaimana hadirnya fintech di Indonesia ini bisa cukup membantu masyarakat Indonesia tidak, Fajar? Setuju, karena memang manfaatnya cukup banyak meskipun memang lagi-lagi masyarakat harus tetap waspada begitu ya, terkait dengan risiko-risiko yang ada dari transaksi keuangan digital. Mangi. Ya, dan memang menurut saya pun ya Fajar ya, hadirnya fintech ini memberikan banyak sekali manfaat ya bagi masyarakat Indonesia. Karena jika kita bicara mengenai fintech ini kan pembahasannya luas, tidak hanya mungkin investasi online, kemudian tidak hanya pinjaman online, yang mana tadi di awal saya juga sempat membahas mengenai uang elektronik yang mungkin saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan sistem cashless ya, atau menggunakan uang elektronik untuk segala pembayaran, karena memang disinyalir lebih mudah, praktis, dan juga simpel saja. Oke, iya itu tadi memang sejumlah manfaat begitu, terutama di tengah pandemi COVID-19 di mana banyak transaksi dilakukan melalui online atau via digital platform. Baik, Mangi, terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Sehat selalu dan sukses, selamat bertugas kembali. Selalu. Ya pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.